Kendati tidak ada obrolan politik di balik silaturahmi Lebaran Prabowo Subianto ke kediaman Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Gerindra tersebut mendapatkan suguhan spesial dari sang tuan rumah. Bukan nasi goreng seperti tahun 2019 lalu, melainkan opor ayam. Setelah menemui Presiden Joko Widodo dan makan bersama di Gedung Agung, Yogyakarta, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto langsung bertolak ke kediaman Megawati Soekarno Putri. Saat menyambut Prabowo, Mega didampingi kedua anaknya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Begitupun Prabowo yang ditemani oleh putranya Didit Hedi Prasetyo. Suguhan spesial pun telah disiapkan oleh Mega untuk Prabowo, seperti hidangan khas Lebaran, opor ayam. Lalu Ibu mempersilahkan Pak Prabowo untuk menikmati makanan yang disediakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi ada ketupat, sayur, dan berbagai makanan yang khas di dalam Idul Fitri. Ini semua ngobrol santai karena suasananya juga suasana Lebaran, bermaaf-maafan, dan kemudian ya berbicara hal-hal keseharian tentang makanan, tentang kesehatan, dan sebagainya. Jadi nggak ada. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang ikut mendampingi pertemuan tersebut menepis adanya pembicaraan politik, termasuk soal isu koalisi untuk Pilpres 2024. Ya tadi Pak Prabowo alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Ibu Mega. Satu meja dengan keluarga beliau, dengan Mas Nana. Pembicaraan santai, tidak berbicara politik sama sekali. Tidak bicara tentang hal-hal yang serius, tapi pembicaraan santai tentang makanan, terus cerita-cerita ringan tentang sejarah, termasuk cerita-cerita tentang kesehatan, tentang bagaimana membuat imun kita tambah kuat. Dalam soalnya kali ini, Prabowo juga kembali diajak bersuah foto bersama Puan Maharani. Hasil suah foto ini lantas diunggah Puan di Instagram miliknya. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, banyak kalangan membaca silaturahmi Prabowo ke Megawati di momen Lebaran ini adalah simbol kian dekatnya Gerindra dengan PDI Perjuangan. Akankah kedekatan ini berlanjut menjadi koalisi di 2024? Saya akan mengulasnya bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Zilvia. Mas Adi, katanya tidak ada pembicaraan politik, tapi ada suguhan spesial dari Megawati untuk Prabowo. Apa yang Anda baca dari silaturahmi dua ketua umum ini? Ya, politik itu harus dibaca dalam dua konteks ya, konteks panggung depan dan panggung belakang. Kalau bicara panggung depannya mungkin ini hanya sebatas silaturahmi biasa antara Prabowo dengan Megawati, dengan Jokowi, dengan sejumlah elit-elit kunci misalnya di Jawa Timur. Ini karena momen Lebaran itu adalah anjuran bagi umat Islam. Tapi kan publik tidak bisa menutup mata bahwa ada panggung belakang politik yang kemudian ditafsirkan ini sebagai upaya untuk memuluskan langkah Prabowo Subianto untuk melakukan koalisi dengan calon di PDIP 2024 yang akan datang. Ini kan menjadi sinyalmen bahwa Gerindra dengan PDIP hampir bisa dipastikan akan berkoalisi nantinya di Pilpres. Karena kan publik bertanya, kalau ini sebatas silaturahmi politik biasa, kenapa tidak dilakukan kepada partai-partai yang lain? Misalnya dengan Ketua Umum Golkar, dengan Ketua Umum Nasdem, dengan Ketua Umum PKB, PAN, PKS, P3 dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang kemudian semakin menebalkan keyakinan publik bahwa seakan-akan untuk menuju 2024 Prabowo ini punya chemistry dan kebersamaan dengan PDIP, dengan Puan mungkin yang akan diusung atau mungkin dengan Ganjar Pranowo. Itu pertama ya. Yang kedua, saya menegaskan ini persis safari politik yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ya, harus berani kembali lompat kandang gitu atau keluar kandang setelah beberapa waktu yang lalu terlihat sangat jaim. Misalnya Prabowo kan sangat menghindari sebagai menteri kemudian melakukan safari-safari politik karena khawatir dituduh sebagai konflik of interest ya. Keluar kandangnya Prabowo Subianto melakukan safari politik ini tentu tidak lepas dari upaya untuk menuju jalan panjang 2024. Tentu Prabowo sudah mulai membaca tanda-tanda politik, misalnya secara elektabilitas Prabowo sudah mulai kalah dengan Ganjar Pranowo. Tentu dalam konteks itulah kemudian
Prabowo tidak bisa terus-menerus berada dalam zona nyaman yang menikmati hasil tabungan elektabilitasnya selama 2 kali ikut Pilpres. Karena secara perlahan mulai tertinggal oleh Ganjar Pranowo dan secara perlahan misalnya sudah mulai diikuti oleh Anies Baswedan, kemudian Sandiaga Uno gitu ya, yang kebetulan satu partai, dan ada Ridwan Kamil. Disinilah kemudian sebenarnya politik panggung belakangnya itu harus dibaca secara utuh. Tentu Prabowo sedang mengkalkulasi bagaimana insentif politiknya ke depan sedang dikalkulasi dengan membangun jangkar-jangkar politik, dengan membangun jejaring-jejaring dengan elit-elit kunci yang kemungkinan akan bisa diajak kerjasama menuju 2024 yang akan datang, Sylvia. Baik, oke Mas Adi, tadi Anda katakan sudah terlihat ya ada chemistry antara Gerindra dengan PDI Perjuangan. Sebetulnya apa sih faktor yang mempengaruhi chemistry antara kedua partai ini? Kalau saya sih membaca dua hal. Pertama, memang ada korespondensi historis antara kedekatan Megawati dengan Prabowo Subianto. Secara personality itu tidak bisa dibantah. Meski sempat beda mazhab dalam Pilpres 2014, 2019, tapi korespondensi historis ini coba akan dirajut kembali untuk 2024 yang akan datang. Faktornya terutama ketika PDIP membuka pintu yang seluas-luasnya bagi Prabowo Subianto, bagi Gerindra, menjadi bagian dari koalisional pemerintah. Saya ingat persis, Sylvia, ketika Prabowo dan Gerindra menjadi bagian dari koalisi pemerintah, kita ingat betul partai-partai di internal pendukung Jokowi kan hampir agak sedikit pecah. Ya. Misalnya yang terlihat welcome itu adalah PDIP. Ternyata pada seberang yang lain kita lihat ada mazhab gondang dia. Nasdem misalnya begitu intensif melakukan pertemuan dengan Golkar, dengan PKB dan P3, merespon bagaimana kalau kemudian Prabowo menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Inilah yang sebenarnya menjadi tak napak tilas, di mana pertalian historis ini kemudian ingin dirajut kembali. Apalagi misalnya untuk 2024, PDIP sedang mencari sparring partner untuk memenangkan kembali pertarungan di Pilpres 2024 yang ketiga kalinya. Inilah yang saya kira memang kalau kemudian ada kemesraan, ada chemistry, dan relatifly Gerindra ini hanya sebat nyaman dengan PDIP misalnya, itu tidak terlampau sulit sebenarnya untuk mencari penjelasannya secara umum. Baik. Inilah yang saya kira ke depan kerja-kerja politik dan silaturahmi yang akan dilakukan oleh Prabowo tentu memang lebih banyak akan dilakukan kepada Gerindra ataupun kepada PDIP. Meski banyak elitnya yang menepis, Gerindra itu terbuka pada siapapun. Tapi kalau melihat kecenderungannya, kita kan jarang melihat Prabowo itu bicara dengan ketua umum yang lain. Baik. Dan silaturahmi dengan Jokowi itu penting sebenarnya. Konon ketika ada bocoran Prabowo akan maju kalau ada restunya Jokowi. Baik, Mas Adi, sedikit saja kalau memaknai pertemuan Prabowo dengan sejumlah ulama dan juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur, apakah ini juga ada di panggung belakangnya ini juga adalah upaya untuk mengeruk kantong pemilih dari warga NU atau bagaimana? Ya, saya kira spesifik kalau kita membaca konteks politik itu ya, Pilpres 2014 dan 2019 ini kan menjadi kuburan bagi suara Prabowo. Kalah secara signifikan oleh Jokowi gitu ya di battleground di Jawa Timur di mana kantong Nahdliyin itu menjadi signifikan terhadap signifikansi perolehan Capres nanti di 2024 yang akan datang. Jadi kalau kemudian menyisir sejumlah wilayah-wilayah kunci ini yang saya kira sudah mulai dilakukan oleh Prabowo. Saat ini di Jawa Timur, mungkin ke depan di Jawa Tengah, dan sebagian yang lainnya di wilayah-wilayah lain yang di mana memang Prabowo kalah telak dalam Pilpres kemarin. Ini yang saya kira memang harus dibaca bahwa battleground sejumlah wilayah kunci itu adalah menjadi proyeksi penting sebenarnya bagi Prabowo membangun jejaring dan jangkar-jangkar politik menuju jalan panjang 2024 itu. Artinya saya membaca secara umum Prabowo sudah mulai melakukan kerja-kerja politiknya, tentu dengan melihat situasi dan dinamika politik yang berkembang. Ketika sudah mulai banyak calon yang mendekati Prabowo melalui survei ataupun ada orang seperti Ganjar yang secara perlahan meninggalkan Prabowo Subianto. Disitulah kerja-kerja itu butuhkan oleh Prabowo Subianto ke depan. Baik, Mas Adi Praitno, terima kasih atas analisa Anda di Prime Time News hari ini.